Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan kajian buku ajar kimia 1 Bapak Pangoloan Soleman Ritonga SPD MSI. Sebelumnya kami dari kelompok 3, saya Nur Saida dan rekan saya Indri Hanipan. Baiklah, pembahasan kali ini adalah sistem periodik unsur atau SPU. SPU ini meliputi perkembangan SPU, di mana tokoh yang berkontribusi di dalam perkembangan SPU ini yaitu yang pertama ada Lavoisier. Menurut Lavoisier, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan sifat logam dan non-logam. Logam dapat menghantarkan listrik, sedangkan non-logam tidak menghantarkan listrik. Yang kedua, triad Dobereiner. Pada tahun 1817, Dobereiner menemukan hubungan antara sifat unsur dan massa atomnya, yaitu jika 3 unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka besar massa unsur di tengah adalah rata-rata dari kedua massa unsur lainnya. Pengelompokan unsur tersebut dikenal dengan hukum triad Dobereiner. Yang ketiga yaitu hukum Octave-Neulon. Pada tahun 1864, Neulon mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Neulon menemukan bahwa unsur yang pertama mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang ke-9 dan seterusnya. Pengelompokan unsur tersebut dikenal dengan hukum Octave-Neulon. Yang keempat yaitu Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1871 membuat tabel unsur-unsur yang disusun secara berkala atau periodik, sehingga disebut tabel berkala unsur atau disebut sistem periodik unsur. Menurut Mendeleev, sifat unsur merupakan fungsi periodik dari atom relatifnya. Nah, pada masa itu jumlah unsur yang dikenal ada 65 unsur. Ke-65 unsur tersebut disusun ke dalam suatu tabel yang terdiri dari 12 periode dan 8 golongan. Nah, jadi dari keempat tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan sistem periodik unsur ini, maka disempurnakanlah menjadi sistem periodik unsur modern, yaitu Henry G. Moseley. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik unsur modern menurut Henry G. Moseley. Henry G. Moseley ini menemukan sistem periodik panjang atau disebut sistem periodik modern. Moseley menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, sifat dasar atom ditentukan oleh nomor atomnya. Sistem periodik unsur modern ini akan membahas mengenai sifat-sifat periodikan unsur dan juga akan membahas mengenai periode dan juga golongan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat keperiodikan unsur ini ada beberapa sifat, yaitu yang pertama, jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan juga keelektronegativan. Pertama, kita akan membahas mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom ke elektron terluar. Dalam suatu golongan, semakin ke bawah, nilai jari-jari atom akan semakin besar karena jumlah kulitnya bertambah. Sedangkan dalam suatu periode, semakin ke kanan, nilai jari-jari atom akan semakin kecil. Dikarenakan jumlah kulitnya sama tetapi elektron valensinya bertambah, sehingga gaya tarik antar inti dengan elektron itu semakin kuat.
Sifat yang kedua adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan oleh atom netral dalam fase gas saat menangkap satu elektron membentuk ion negatif. Pada suatu golongan, semakin ke bawah afinitas elektron akan semakin menurun, dikarenakan atom lebih besar sehingga inti atom lebih lemah untuk menarik elektron. Sedangkan pada suatu periode, afinitas elektron ini semakin ke kanan akan semakin bertambah, dikarenakan elektron valensi hampir lengkap dan jarak antara inti dengan elektron lebih kecil yang membuat atom lebih mudah untuk menangkap elektron. Sifat yang ketiga adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan atom netral dalam fase gas untuk melepas satu elektron dari kulit terluarnya, sehingga terbentuklah ion positif. Dalam sebuah golongan, semakin ke bawah, energi ionisasi akan semakin menurun, dikarenakan jari-jari atom ini bertambah, sehingga elektron terluar lebih jauh dan lebih mudah lepas. Kemudian dalam suatu periode, energi ionisasi ini semakin ke kanan semakin meningkat, dikarenakan jumlah proton bertambah, memperkuat gaya tarik inti terhadap elektron valensinya. Sifat yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Dalam keelektronegatifan ini, untuk mengukurnya digunakan skala Pauling dengan nilai antara 0,7 sampai 4. Unsur golongan 8A tidak memiliki keelektronegatifan dikarenakan sudah sangat stabil. Pada sistem periodik unsur, nilai keelektronegatifan semakin ke bawah akan semakin berkurang. Itu dalam suatu golongan. Jika dalam suatu periode, semakin ke kanan, nilai keelektronegatifan akan semakin meningkat. Sistem periodik unsur modern ini juga membahas mengenai periode dan juga golongan. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai periode. Periode pada tabel periodik unsur modern adalah baris horizontal yang menunjukkan unsur dengan jumlah elektron sama. Sifat unsur dalam satu periode ini bersifat periodik. Periode dalam tabel periodik unsur ini meliputi 3, yaitu periode pendek, periode panjang, dan periode tak lengkap. Periode pendek ini terletak pada periode 1 sampai 3, periode panjang terletak pada periode 4 sampai 6, dan periode tak lengkap itu terletak pada periode ke-7. Sistem periodik unsur modern ini juga membahas mengenai golongan. Golongan pada tabel periodik modern ditentukan oleh jumlah elektron valensinya. Unsur dalam suatu golongan memiliki sifat mirip dan tersusun secara vertikal. Tabel periodik modern memiliki 18 golongan menurut IUPAC dengan sistem golongan yaitu golongan A terdiri dari golongan 1A, 2A, 3A, sampai 8A. Golongan B terdiri dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, dan 1B. Dan juga golongan transisi dalam terdiri dari lantanida dan juga aktinida. Pada setiap golongan ini juga dijelaskan mengenai sifat-sifatnya, di mana golongan utama atau golongan A itu bersifat logam, non-logam, dan juga metaloid. Metaloid ini terletak pada garis zigzag pemisah antara logam dan juga non-logam. Kemudian pada unsur golongan B atau golongan transisi memiliki sifat logam. Begitu juga dengan unsur golongan transisi dalam, itu juga memiliki sifat logam. Miskonsepsi sistem periodik unsur dalam jurnal yang kami cari yaitu yang paling besar terletak pada menentukan letak unsur pada butir soal nomor 30 itu sebesar 48% dan memprediksi letak unsur dalam golongan dan periodenya pada butir soal nomor 14 yaitu 40%. Nah, miskonsepsi ini disebabkan karena peserta didik belum dapat menentukan letak unsur dalam golongan dan periode jika konfigurasi elektronnya berhenti di kulit P.
Bising kali. Dari jurnal miskonsepsi yang kami temukan, kami juga menemukan bahwa masih banyak siswa yang belum mengerti tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Sebagai guru, kita bisa menyediakan bagan seperti yang sudah kami sediakan ini untuk mengatasi hal tersebut. Bagan ini nantinya akan membantu siswa untuk menentukan sifat-sifat dari keperiodikan unsur, yang tentunya akan mencoba perlahan-lahan untuk mengatasi miskonsepsi dari hal tersebut. Baik, di sini ada soal, yaitu soalnya unsur dengan nomor atom 11 termasuk A golongan 1A periode 2, B golongan 2A periode 3, C golongan 1A periode 3, D golongan 2A periode 2. Nah, untuk mengetahui berapa golongan dan periodenya, pertama itu kita buat dulu konfigurasi elektronnya, yaitu sebanyak 11 atom elektron valensi. Itu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, jadi kulit terakhir berhentinya itu ada di 3s1. Nah, 3 itu kulit terluarnya. Kulit terluar itu disebut periode. Kalau elektron valensinya yaitu yang satunya, itu termasuk golongan. Nah, jadi didapatkanlah bahwa elektron valensinya 1 berarti golongan 1, dan kulit terluarnya itu ada 3 berarti dia periode 3. Nah, di sini ada soal nomor 2, itu soalnya unsur X memiliki konfigurasi elektron yaitu Ne3s2 3p3. Golongan dan periode X adalah A golongan 5 periode 3, B golongan 3 periode 3, C golongan 7 periode 2, dan D golongan 5 periode 2. Nah, untuk menentukan unsur X tersebut, kita buat dulu konfigurasinya tadi yang udah diketahui, di mana kulit terakhir dia itu ada di 3p3. Nah, jadi periode itu kan ditentukan dengan kulit utama terakhir. Di situ kulit terakhirnya ada 3, maka periodenya 3. Untuk golongan itu kan ditentukan jumlah elektron valensi atau elektron di subkulit S ditambah P terluar untuk golongan utama. Nah, karena dia berhenti di P, maka jumlah elektron valensinya kita jumlahkan juga dari yang di 3s2 itu, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi didapatkanlah golongannya itu 5 dan periodenya 3. Itu jawabannya A. Baik, di sini kita punya soal unsur N berada di periode ketiga golongan 7A. Unsur N berada di periode kedua golongan 6A, dan unsur O berada di periode keempat golongan 1A. Urutan jari-jari atom dari kecil ke besar adalah, kita lihat bahwa unsur N merupakan unsur golongan klor, yaitu terletak pada periode ketiga dan golongan 7A. Unsur M itu merupakan unsur oksigen, terletak di periode kedua golongan 6A. Dan juga unsur O itu merupakan unsur kalium yang terletak di periode keempat dan golongan 1A. Jika diurutkan, jari-jari atom dari terkecil yang ke besar adalah, yaitu unsur M lebih kecil dari N, lebih kecil dari O. Kenapa demikian? Dikarenakan oksigen itu terletak pada periode 2 golongan 6A, sedangkan unsur N yaitu klor terletak pada periode ketiga golongan 7A, dan unsur kalium itu terletak di periode keempat dan golongan 1A. Hal ini bisa dilihat juga dari bagian yang sudah kami bagikan tadi mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur, bahwa semakin ke kanan, jari-jari atom akan semakin berkurang, dan semakin ke bawah, nilai jari-jari atom akan semakin besar. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.